Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rizky Satyana, guru TK Alam Muara Bungo Provinsi Jambi. Kali ini saya akan berbagi praktik baik GTK Transformatif. Praktik baik kali ini mengangkat tema pembelajaran numerasi melalui media Digikaret sebagai sumber belajar kontekstual di TK Alam Muara Bungo. TK Alam Muara Bungo adalah salah satu sekolah yang terletak di pusat perkantoran yang terletak di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Di sekolah inilah saya mengabdi kurang lebih 5 tahun. Saya berdomisili di Kabupaten Tebo di desa kecil yang bernama Desa Sapta Mulia, yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani karet. Akses jalan yang saya lalui menuju sekolah adalah Jalan PT Sawit dengan kondisi jalan tanah bebatuan yang bergelombang dan banyak lubang sekitar kurang lebih 15 km. Waktu keseluruhan yang saya tempuh untuk menuju sekolah kurang lebih memakan waktu 35-40 menit dalam kondisi jalan normal. Jika kondisi hujan, kondisi jalan sangat licin dan becek sehingga sukar untuk dilewati dan membuat saya harus memilih jalan lain dengan jarak tempuh yang lebih jauh, kurang lebih 45-55 menit. Dan kondisi jalan yang tidak jauh berbeda, namun sedikit lebih baik kondisi dari jalan yang biasa saya lewati. Saya mengajar di kelas TKA dengan jumlah siswa 16 orang. Mayoritas siswa di kelas saya adalah anak dari latar belakang keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. 90% orang tua bekerja sebagai ASN dan pengusaha. Salah satu situasi yang saya hadapi adalah mayoritas anak tinggal di lingkungan kota dengan fasilitas memadai. Tua yang bekerja sebagai ASN, yang menyebabkan anak tidak memiliki waktu yang cukup dengan orang tua, sehingga mereka kurang bersosialisasi karena banyak berkomunikasi dengan handphone, sehingga minat belajar anak tergolong rendah. TK Alam Muara Bungo telah menerapkan pembelajaran mendalam, namun belum berjalan dengan optimal karena belum semua guru memahami pembelajaran mendalam, sehingga kapasitas dan pemahaman guru masih terbatas. Namun meski demikian, saya terus belajar meningkatkan kompetensi dan profesionalisme secara mandiri maupun melalui kegiatan diskusi kelompok. Sekolah tidak hanya berfokus pada pengembangan nilai teoritis, namun jauh lebih penting dari itu, sejalan dengan konsep pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sekolah lebih menekankan pada penerapan pembelajaran yang memanfaatkan benda konkret sebagai media pembelajaran, agar siswa memperoleh pengalaman nyata dan langsung dengan objek yang dipelajari, sehingga materi pembelajaran terkesan lebih menarik dan menggembirakan, mudah dipahami, membangun konsep dengan benar, dan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa, serta lebih menekankan pada kegiatan yang berbasis proyek dan penugasan sehingga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, saya menghadapi tantangan yaitu rendahnya pemahaman anak tentang pembelajaran numerasi. Anak-anak cenderung tidak memahami konsep dasar bilangan. Mereka mampu menyebutkan bilangan 1-10, namun ketika diminta untuk menunjukkan angkanya, mereka menunjuk secara acak karena tidak memahami bentuknya. Ketika diberikan tugas sederhana seperti menebalkan atau menuliskan angka, beberapa anak tidak dapat menyelesaikan kegiatan dengan tuntas. Karena kegiatan kurang menarik, anak merasa cepat bosan dan tidak memahami perintah yang diberikan guru. Selain itu, guru hanya berfokus pada penyelesaian lembar kerja. Guru tidak menampilkan benda kontekstual dalam proses pembelajaran, sehingga penanaman konsep angka tidak dipahami anak. Situasi ini bertambah sulit dengan rendahnya dukungan, peran, dan keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Beberapa faktor rendahnya keterampilan numerasi anak yang pertama yaitu pembelajaran numerasi terlalu fokus pada hafalan angka bukan pemahaman konsep. Yang kedua, kurangnya pengalaman konkret seperti menghitung benda nyata atau kontekstual dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, minimnya pemberian stimulasi numerasi dari lingkungan rumah. Kegiatan pembelajaran kontekstual yang sudah saya lakukan di kelas untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Yang pertama, kegiatan eksplorasi di kebun karet. Saya mengajak siswa untuk berkeliling menjelajah kebun karet yang ada di lingkungan sekolah. Siswa secara langsung mengamati pohon karet dan juga menjelajah mencari biji karet. Manfaat dari pembelajaran ini adalah siswa belajar secara langsung dan nyata, menumbuhkan rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap alam, melatih kemandirian dan kerjasama,
mengembangkan kemampuan kognitif dan bahasa, serta mengasah keterampilan motorik kasar dan halus. Kegiatan yang kedua adalah membuat kolase angka dari pecahan biji karet. Biji karet yang sudah dikumpulkan oleh siswa dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran, yaitu kolase. Dari kegiatan ini, mampu melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan numerasi awal, terutama pengenalan dan pembentukan angka, mengembangkan keterampilan motorik halus, menumbuhkan kreativitas, mengajarkan fokus dan ketelitian, serta mengenal penggunaan media alam sebagai bahan belajar. Selanjutnya adalah kegiatan menghitung biji karet. Guru menyediakan lembar kerja yang sudah berisi tulisan angka di dalam lembar kerjanya. Kemudian siswa menghitung biji karet sesuai angka yang ada di lembar kerja. Manfaat kegiatan ini adalah melatih kemampuan berhitung dengan benda konkret, mengembangkan kemampuan mengelompokkan dan mencocokkan jumlah biji dengan yang ada pada gambar. Kemudian meningkatkan konsentrasi anak, menumbuhkan rasa senang belajar matematika melalui aktivitas kontekstual dan bermain. Selanjutnya, kegiatan membuat gelang dari biji karet. Melalui kegiatan ini, anak dapat melatih koordinasi mata dan tangan, serta motorik halus, melatih kemampuan berhitung, menumbuhkan kreativitas dan kemandirian anak dalam membuat karya, menanamkan nilai kearifan lokal bahwa benda alam dapat dimanfaatkan, dan mendorong percaya diri dengan memakai hasil karyanya. Strategis kedua yang saya ambil adalah saya memberikan penguatan positif secara konsisten kepada anak, misalnya dengan memberikan pujian, apresiasi, atau stiker penghargaan untuk membangun motivasi intrinsik mereka. Lalu langkah strategis yang ketiga adalah melakukan pendekatan personal kepada orang tua melalui komunikasi informal maupun pertemuan rutin atau kelas orang tua, untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya peran keluarga dalam mendukung proses belajar anak, dengan memberikan contoh aktivitas sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk meningkatkan keterampilan numerasi. Kegiatan ini membuat anak lebih antusias dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Anak terlihat senang dan sangat antusias saat mengumpulkan biji karet secara langsung di kebun karet. Kemudian biji yang mereka peroleh dijadikan sebagai salah satu sumber belajar, membuat mereka sangat senang. Terlihat saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, anak-anak begitu senang merespon kegiatan tersebut dan ingin berulang kali mengulang. Dampak positif yang dapat saya rasakan dari penerapan tersebut adalah anak lebih mudah memahami konsep angka dengan permainan sederhana, menghitung biji karet, membuat gelang, dan membuat kolase angka, dibandingkan hanya dengan menggunakan lembar kerja. Keterampilan motorik halus, konsentrasi, dan kemampuan berhitung meningkat secara bertahap. Selain itu, penggunaan media dari alam membantu anak belajar dengan cara yang lebih kontekstual, bermakna, dan sesuai dengan dunia bermain mereka. Kemarin belajar pakai media biji karet. Iya, Gimana cara berhitungnya? kan berhitungnya tuh ada mainan penyempit. Nah, terus dimasukkan dalam ke mangkok lain. Kalau kalau itu Dihitung nggak? iya dihitung. Kalau satu satu, kalau dua dua, kalau empat empat, kalau tiga tiga, kalau semuanya ditumpahi semuanya. Oh gitu. Senang nggak? Senang. Senangnya gimana? Happy, happy, Oh, happy. happy. Terus kemarin cari biji karetnya di mana? Di kebun karet. Nah, terus Terus saya ambil biji karet, dimasukin di mana? dimasuki di kantong plastik. Oh gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Tentang pembelajaran kontekstual yang diterapkan di sekolah TK Samo sangat bagus karena lebih cepat dipahami oleh anak-anak dan lebih kreatif karena mereka bisa mendapat medianya di mana saja dan lebih nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia SS, Kepala Sekolah TK Alam Muara Bungo. Metode pembelajaran yang digunakan oleh Ustazah Kiki yaitu metode CTL sangat bagus dan menarik untuk anak-anak dalam proses pembelajaran di kelas. Apalagi menggunakan lospar yang terdekat dengan lingkungan yakni biji karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Roslaini, rekan dari Ustazah Kiki. Alhamdulillah, dengan metode CTL yang diterapkan oleh Ustazah Kiki untuk pembelajaran sentra di TK kami, sangat bagus sekali dengan menggunakan lospar yaitu biji karet. Anak-anak dapat mengenal secara langsung benda konkret, mereka senang, menarik, dan juga asyik yang mereka lakukan di TK Alam Muara Bungo.